Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Materi ini sudah teman-teman dapatkan juga di statistik dasar, sehingga di sini saya hanya akan mengulang beberapa materi saja. Sebelum lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan variabel penelitian. Jadi, di dalam suatu penelitian, kita akan mengenal yang dinamakan variabel penelitian. Variabel penelitian ini bermacam-macam sesuai dengan fungsinya masing-masing dan diberikan nama yang berbeda sesuai dengan fungsi tersebut. Yang pertama ada variabel independen. Independen bisa juga disebut sebagai bebas atau variabel bebas. Jadi di sini variabel independen ini adalah variabel bebas. Namanya bebas, dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dan justru variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau terjadinya variabel dependen. Jadi kalau dengan kata lain, variabel independen ini agak menangan atau agak nakal karena dia yang akan menjadi penyebab dari timbulnya suatu variabel yang lain. Yang kita sebut nanti adalah variabel dependen. Kemudian selanjutnya ada variabel dependen. Namanya dependen berarti dia terikat, jadi disebut sebagai variabel terikat, di mana variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Biasanya variabel dependen ini kita simbolkan dengan variabel Y dan variabel independen kita simbolkan dengan variabel X. Sudah? Paham? Lanjut. Nah, selain kedua variabel ini, nanti kita akan mengenal juga yang dinamakan variabel moderasi. Variabel moderasi itu variabel apa? Jadi, variabel moderasi ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, variabel moderasi ini fungsinya adalah untuk memperkuat atau memperlemah hubungan dari kedua variabel tersebut. Gambarannya seperti ini, saya punya variabel X, saya punya variabel Y. X mempengaruhi Y, maka yang kita panah adalah variabel Y-nya. Nah, variabel moderasi biasanya kita simbolkan dengan huruf M. Ini, M di sini, dia adalah variabel yang mempengaruhi hubungan atau mempengaruhi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi dia posisinya adalah memanah atau membuat variabel X ketika berpengaruh terhadap Y, dia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan yang timbul dari X ke Y. Itu sebagai variabel moderasi. Jadi posisinya dia bukan di tengah atau di mana, tapi posisinya dia menuju ke panah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya kita nanti mengenal yang dinamakan variabel intervening. Variabel intervening ini apa? Jadi variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Tetapi variabel intervening ini tidak dapat terukur secara langsung. Dalam suatu penelitian, beberapa peneliti menamai variabel intervening ini sebagai variabel Z. Meskipun ada juga peneliti lain yang menamakan variabel intervening ini juga sebagai variabel X ketiga, X keempat, atau X kelima sesuai dengan variabel X yang dia gunakan. Nah, variabel intervening ini posisinya adalah berada di antara variabel X dan variabel Y. Kalau moderasi, dia posisinya adalah di hubungannya. Kalau variabel Z, dia menyela. Menyela itu seperti apa? Dia posisinya seperti ini, ada Z, baru nanti Y. Jadi kalau teman-teman mau ke variabel Y, teman-teman harus melewati Z dulu. Jadi itu yang disebut dengan variabel intervening. Jadi kalau moderasi dia di hubungannya, kalau intervening dia ada di tengah-tengahnya. Jadi sebelum mau ke Z, sebelum mau ke Y, teman-teman harus melewati Z terlebih dahulu.
Paham ya, insya Allah tidak terlalu sulit. Nanti yang agak sulit mungkin analisisnya. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Jadi variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol ini biasanya banyak digunakan pada teman-teman yang meneliti di dunia pendidikan untuk mengetahui efektivitas dari suatu media pembelajaran atau model pembelajaran yang diterapkan. Sudah, saya lanjutkan. Saya masuk di analisis korelasi. Sekilas saja, jadi analisis korelasi adalah suatu analisis yang berfungsi untuk mengukur kekuatan atau bentuk arah hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Jadi memang di analisis korelasi ini, hubungan yang digunakan adalah hubungan linier antara bisa pakai dua variabel atau lebih dari dua variabel. Karena sifatnya yang bolak-balik atau X dapat berhubungan dengan Y dapat berhubungan dengan X, maka di dalam analisis korelasi biasanya kita tidak terlalu membedakan siapa sebagai variabel dependen dan siapa sebagai variabel independen. Jadi sifatnya dapat bolak-balik. Koefisien korelasi biasanya dinyatakan dengan huruf R atau biasa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian nilai korelasi itu terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kalau teman-teman nanti dapat nilai R yang lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, maka saya pastikan teman-teman pada saat menghitung pasti ada kesalahan. Namanya manusia boleh salah, tetapi nilai R hitung ini memang sudah ditetapkan atau ditentukan antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi usahakan tidak lebih dari itu. Nah, bagaimana dengan nilai dari koefisien korelasi ini? Jadi ketika nilai koefisien korelasi teman-teman, baik itu negatif atau positif, dia nilainya terletak di antara 0 sampai 0,199, maka kita katakan sangat lemah. Kemudian ada yang lemah, ada yang cukup, ada yang kuat, hingga nanti kalau koefisien korelasi yang kita miliki 0,8 sampai dengan 1, atau min 0,8 sampai dengan min 1, maka kita katakan bahwa korelasi yang kita miliki, atau korelasi antara variabel yang kita ukur atau kita teliti itu sangat kuat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pengujian, di analisis korelasi, kita bisa menggambarkan hubungan dari kedua variabel. Jadi, ketika variabel X kita semakin membesar, dan variabel Y-nya juga semakin membesar, maka kita katakan bahwa korelasi atau hubungannya adalah hubungan positif, di mana nilai R-nya lebih besar dari 0. Kemudian, ketika kita punya X-nya makin lama makin membesar, jadi semakin ke kanan, akan tetapi variabelnya semakin lama semakin turun, maka kita katakan bahwa korelasi atau hubungan kita adalah negatif, di mana R kurang dari 0. Bagaimana dengan kalau ketika X-nya semakin besar, Y-nya tetap, maka kita katakan tidak terdapat hubungan atau R-nya sama dengan 0. Paham ya? Kalau dari gambar nanti kelihatan sekali mana yang dia berbentuk positif. Kalau dia garisnya mengarah ke arah kanan, berarti dia positif. Mengarah ke arah kiri, berarti dia negatif. Kalau stay saja, datar-datar saja, itu berarti tidak ada hubungan. Nah, di dalam analisis korelasi, lebih jauh yang kita bahas adalah korelasi product moment. Jadi korelasi ini adalah korelasi yang sama dengan korelasi yang kita gunakan pada pengujian validitas. Sehingga untuk hipotesisnya hampir mirip, nanti dengan validitas hanya deskripsi penjabaran dari H0-nya yang sedikit berbeda. Jadi kalau H0-nya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X atau Y-nya ini boleh kita bolak-balik, jadi Y dulu baru X dulu baru Y. Tidak terlalu bermasalah. Kemudian HA-nya adalah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Statistik uji yang kita gunakan adalah RxY, di mana ini adalah
rumus untuk koefisien korelasi product moment. Apakah ada korelasi yang lain? Ada, nanti teman-teman juga akan bisa berkenalan dengan korelasi yang lain. Ada korelasi Rang-Sperman. Nah, tapi karena lebih banyak kita menggunakan korelasi product moment, maka yang akan saya bahas di sini adalah korelasi product moment. Tapi ketika nanti teman-teman tertarik dengan menggunakan korelasi yang lain, silakan ditanyakan di kelas, nanti insya Allah akan saya jawab semampu saya. Kemudian bagaimana dengan daerah penolakannya? Jadi, jika signifikansi atau sig yang kita dapatkan dari SPSS itu nanti kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan jika nilai R, harga mutlak dari RxY lebih besar dari R tabel, di sini adalah Rn, N adalah banyaknya data, maka akan kita tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi, kenapa di sini saya tuliskan sebagai harga mutlak RxY? Jadi karena tadi R itu dia bisa berbentuk negatif, bisa berbentuk positif. Ketika kita menggunakan HA-nya adalah tidak ada hubungan, berarti kan kita terdapat hubungan. Jadi hubungan itu bisa saja berupa hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Sehingga memang di sini kita akan menggunakan harga mutlak. Saya dimengerti ya, saya lanjutkan ke analisis regresi. Jadi analisis regresi ini nanti yang akan menjadi dasar dalam analisis kita lebih lanjut. Ada nanti analisis jalur, ada analisis moderasi, di mana nanti teman-teman harus paham dulu tentang analisis regresi. Jadi analisis regresi secara umum adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh. Jadi di sini besarnya pengaruh dari satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau regresi kita tidak mengenal variabel X dan variabel Y, di analisis regresi kita akan menuliskan terlebih dahulu mana sebagai variabel X, mana sebagai variabel Y. Dan jangan sampai tertukar. Ketika nanti variabel yang kita gunakan tertukar, maka teori, kemudian tujuan penelitian tidak akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tujuan dari analisis regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, model dari analisis regresi, jadi analisis regresi itu kita bagi menjadi dua macam, yaitu analisis regresi linear sederhana ketika variabel independennya hanya satu. Sehingga model regresinya adalah Y topi sama dengan B0 plus B1X. Atau kalau topinya kita hilangkan, teman-teman boleh menggunakan yang ini. Y sama dengan B0 plus B1X plus error. Nah, bagaimana dengan regresi yang linear berganda? Dikatakan berganda ketika variabel X yang kita libatkan di dalam penelitian itu lebih dari satu. Ketika X-nya kita 2, kita katakan sudah sebagai analisis regresi linear berganda. Kalau hanya satu, masuk di regresi linear sederhana. Bentuk modelnya seperti ini, sama Y topi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 sampai dengan BKXK. K ini bisa macam-macam, tergantung dari variabel independen yang digunakan. Kalau yang kita gunakan hanya 2, maka berakhir sampai di sini. Sampai di X1, X2, B2, X2. Tapi kalau sampai 3, 4 nanti kita sesuaikan. Nah, kalau ini adalah model yang dengan tanpa menggunakan topi, tapi kita harus nambahkan error di sebelah terakhirnya. Kita lanjutkan. Sama dengan analisis korelasi, di analisis regresi kita nanti akan mendapatkan nilai B, di mana nilai B ini akan sangat mempengaruhi bentuk dari garis regresinya. Jadi ketika B-nya positif, maka garis regresinya akan naik ke sebelah kanan, semakin naik ke sebelah kanan. Kemudian kalau dia regresinya B-nya negatif, maka dia akan naik ke sebelah kiri atau turun ke bawah. Nilainya akan semakin lama semakin turun. Nah, kalau yang dia flat saja atau tidak ada perubahan, maka kita katakan bahwa
tidak ada pengaruh atau ketika B1-nya sama dengan 0. Nah, di dalam pengujian analisis regresi ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik mulai dari uji linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Kelima uji ini biasanya memang harus kita penuhi kelima-limanya. Tetapi ada kala di mana uji linearitas tidak terpenuhi, terkadang kita juga tidak harus melakukan pengujian tersebut. Kita asumsikan saja bahwa model kita adalah linier. Nah, untuk materi uji asumsi klasik tidak akan saya bahas di sini karena dia juga harus butuh satu pertemuan sendiri untuk membahasnya, maka kita akan bahas uji asumsi klasik pada pertemuan kelima. Selanjutnya, setelah uji asumsi klasik berhasil terpenuhi, teman-teman akan mendapatkan koefisien regresi, kemudian teman-teman akan melakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Jadi, kelima hal ini adalah hal yang harus teman-teman lakukan ketika melakukan pengujian analisis regresi. Saya lanjutkan. Nah, di dalam untuk mendapatkan nilai beta, jadi di koefisien regresi itu biasanya kita nulis sebagai beta atau B, ada B0, kemudian ada B1, B2, B3, dan seterusnya. B0 ini adalah menunjukkan konstanta dari regresi. Sedangkan B1 menunjukkan koefisien dari regresi. Untuk mendapatkannya, jangan terlalu bingung. Untuk mendapatkannya, biasanya kita tulis B itu sebagai bentuk vektor yang berisi dari B0, B1, B2, sampai dengan BK. Di mana kita menghitung B-nya atau vektor B-nya sebagai perkalian dari matriks X transpose X inverse, X transpose Y. Di sini saya hanya menunjukkan saja, saya tidak minta teman-teman untuk melakukan perhitungannya, karena saya yakin ketika kita menggunakan variabel X yang lebih dari 1, perhitungan koefisien regresinya akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita serahkan saja nanti ke SPSS, kita tugasnya adalah bagaimana menganalisis hasil yang kita peroleh dari SPSS-nya. Dan itu koefisien regresi. Selanjutnya adalah uji T. Nah, uji T ini adalah salah satu uji yang kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam hal ini, kita nanti bisa masukkan satu persatu variabel X yang mau kita uji. Kalau H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh, maka H-nya adalah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Statistik uji yang kita gunakan nanti kita menggunakan T-hitung. Di sini memang tidak saya jelaskan secara detail bagaimana cara menghitung T-hitungnya karena dia menggunakan vektor, seingat saya adalah beta per standar error dari sigma atau saya agak lupa, beta per standar error dari beta. Kan agak susah nanti biar nanti tidak terlalu bingung. Jadi statistik ujinya nanti kita menggunakan T-hitung. Bagaimana daerah penolakannya? Yaitu ketika nilai sig yang kita peroleh itu kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Atau ketika nanti teman-teman mau menggunakan T-hitung, jika harga mutlak dari T-hitung lebih besar dari T-tabel, di mana T-tabel nanti adalah distribusi T dengan derajat bebas adalah N min K plus 1. Maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Jadi yang perlu teman-teman ingat, nanti yang akan banyak muncul adalah uji T. Di uji T ini, hipotesisnya ini H0, kemudian HA, terus bisa pakai langsung ke daerah penolakan lah, biar tidak terlalu susah. Di sini silakan bisa milih menggunakan sig atau menggunakan T-hitung. Kalau ingin lebih gampang, teman-teman boleh menggunakan sig. Karena kalau sig itu lebih cenderung gampang. Kalau dia kurang dari alfa, maka kita langsung tolak H0. Kalau T, memang nanti kita harus buka dulu tabel distribusi T. Saya lanjutkan untuk uji F. Jadi kalau uji T dia per variabel satu per satu. Kalau uji F, dia bisa digunakan untuk menguji secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini hipotesis 0 yang saya gunakan adalah tidak terdapat pengaruh X1, X2 sampai dengan XK terhadap Y secara serentak.
Sehingga HA-nya adalah terdapat pengaruh X1, X2, Xk terhadap Y secara serentak. Bolehkah kata-katanya saya ubah-ubah? Silahkan, asalkan masih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan di dalam uji F ini. Statistik uji yang kita gunakan di dalam uji F, namanya saja uji F, berarti kita menggunakan statistik ujinya adalah F hitung. Nah, di dalam statistik uji F hitung ini, daerah penolakannya adalah ketika nilai sig yang kita peroleh dia kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Dan kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh X1, X2 sampai dengan Xk terhadap Y secara serentak. Boleh juga kita melakukan penolakan dengan menggunakan F hitung. Jadi, jika nilai F hitung yang kita miliki lebih besar dari F tabel, di mana F tabel itu adalah K, N min K min 1, di mana K adalah banyaknya variabel X. K adalah banyaknya variabel X, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh X1, X2 hingga Xk terhadap Y secara serentak. Silakan diingat-ingat, uji T dan uji F ini biasanya akan teman-teman gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang teman-teman gunakan sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Jadi, koefisien determinasi ini adalah suatu ukuran yang kita gunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki, apakah sesuai dengan data yang sesungguhnya atau tidak. Nah, semakin besar nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa data yang kita miliki dengan model regresi yang dibuat itu semakin mirip. Nah, di beberapa sumber menyebutkan bahwa koefisien determinasi ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur prosentase total variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Jadi kalau misalkan kita membuat kopi, komposisi dari gulanya berapa persen, itu adalah koefisien determinasinya. Jadi gulanya muncul manisnya itu, kalau buat kopi, manisnya gula itu berapa persen yang muncul, itu adalah koefisien determinasi. Jadi banyaknya variabel X banyaknya variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Kalau koefisien korelasi nilainya dari negatif 1 sampai 1, maka koefisien determinasi nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin baik model regresi yang kita dapatkan. Bagaimana nanti koefisien koefisien determinasi, kita akan lebih jauh lihat di contoh analisis datanya. Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi yang tadi saya sajikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin kurang jelas atau tidak terlalu atau sulit untuk dipahami. Silahkan di kelas untuk bertanya. Saya buka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk bertanya karena memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Saya tidak bisa mengetahui apakah secara pasti teman-teman sudah paham terkait dengan materi yang ini atau belum. Sekian dari saya di video pertama ini terkait dengan materi analisis korelasi dan analisis regresi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.